Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita melanjutkan kuliah tentang kebutuhan air tanaman bagian frekuensi irigasi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menghitung kebutuhan air tanaman dari evapotranspirasi. Jadi kenapa yang kita gunakan adalah evapotranspirasi? Jadi kita ingin memberikan air atau memberikan irigasi sesuai dengan hilangnya air dari tanaman dan sekitar tanaman. Karena itu kita menghitung evapotranspirasi. Nah, minggu ini lanjutannya yaitu tentang frekuensi irigasi. Jadi setelah kita tahu kebutuhan air tanaman berapa milimeter atau berapa liter, nah selanjutnya berapa hari ataupun bisa berapa kali kita harus menyiram lahan sesuai dengan kebutuhan airnya. Nah, jadi frekuensi irigasi ini lanjutan dari penghitungan kebutuhan air tanaman. Nah, ada 3 cara atau 3 rumus yang bisa digunakan untuk menghitung frekuensi irigasi. Biasanya nanti hasilnya adalah hari, jadi berapa hari kita menyiram. Yang rumus pertama, jadi FI atau frekuensi irigasi sama dengan D kali ATO bagi ET, di mana D adalah kedalaman akar. Jadi kita menyiram itu sampai ke kedalaman akar. Nah, kita harus tahu setiap tanaman itu bisa pertumbuhan akarnya sampai seberapa dalam untuk menghitung frekuensi irigasi. Jadi irigasi harus mencapai akar yang terdalam. Kemudian dikali air tersedia optimum dibagi evapotranspirasi. Itu rumus pertama. Kemudian rumus yang kedua adalah D kedalaman akar dikali kapasitas lapang atau KL dikurangi titik kritis dibagi evapotranspirasi. Nah, di sini kita menghitung atau biasanya diketahui kapasitas lapang dan titik kritis. Apa itu titik kritis? Yaitu batas di mana air tersedia untuk tanaman sebelum ke titik layu permanen. Nah, kemudian jika diketahui titik layu permanen, maka kita menggunakan rumus yang ketiga, di mana D kedalaman akar kali F fraksi air tersedia yang dapat diserap tanaman bisa diketahui dikali kapasitas lapang dikurangi titik layu permanen kemudian dibagi evapotranspirasi. Kemudian bagaimana aplikasinya dari rumus di atas? Contoh soal ini ada tanaman ya. Kemudian di sini terdapat kolom umur. Jadi setiap umur tanaman setiap minggu atau setiap bulan, di sini bulan pertama minggu 1 dan ke-4, bulan kedua 5 sampai 8, bulan ketiga 9 sampai 12. Setiap umur pasti mengalami kedalaman pertumbuhan akar, sehingga kedalaman akarnya berbeda. Kemudian juga koefisien tanaman akan bertambah juga ya, bisa bertambah bisa berkurang. Kemudian evapotranspirasi reference itu juga berbeda. Nah, dari data ini teman-teman diminta untuk menghitung berapa hari frekuensi irigasi dari tanaman tersebut. Nah, kemudian ada keterangan lagi berapa frekuensi irigasi jika kapasitas lapang 40%, titik layu permanen 20%, kemudian tanaman mengalami stres air jika kelembaban tanah kurang dari 25%. Nah, dari 3 rumus sebelumnya kita ingin menggunakan yang mana? Di sini ada diketahui kapasitas lapang, titik layu permanen, dan titik kritis. Artinya bisa menggunakan yang kedua dan ketiga. Tapi yang ketiga itu perlu fraksi air. Fraksi air tidak diketahui dalam soal ini. Jadi kita menggunakan rumus yang kedua, di mana FI sama dengan D dikali KL min TK atau kapasitas lapang dikurangi titik kritis, kemudian dibagi evapotranspirasi. Nah, jadi contoh untuk umur 1-4 minggu. Nah, umur 1-4 minggu D atau kedalaman akar adalah 50 cm. Kita ubah ke meter menjadi setengah meter. Kemudian dikali KL min TK. KL adalah kapasitas lapang 40%, titik kritisnya 25%. Kita kurangi ya, 40 min 25. Kemudian ingat, persen di sini adalah persen volume.
Untuk mengetahui tinggi air dari persen volume, kita kalikan 10 mm per meter. Jadi 40 dikurangi 25 kali 10 mm per meter. Kemudian dibagi ET atau evapotranspirasi. Evapotranspirasi kita ingat rumus di pertemuan 2 ya, pertemuan kemarin, di mana evapotranspirasi adalah koefisien tanaman dikali evapotranspirasi reference, yaitu 0,5 koefisien tanaman dikali 8 mm per meter. Nah, hasilnya berapa hari? Jika coba dihitung oleh teman-teman ya. Kalau betul jawabannya adalah 19 hari. Nah, itu untuk contoh umur 1 sampai 4 MST. Dengan cara yang sama, coba teman-teman hitung untuk bulan kedua dan bulan ketiga, butuh berapa hari frekuensi irigasinya. Nah, untuk frekuensi irigasi tadi ya ada 3 rumus, kemudian kita ada contoh untuk rumus kedua. Jika ada pertanyaan bisa japri ataupun ketik di WA group. Kemudian coba latihan soalnya tadi untuk bulan kedua dan bulan ketiga. Selanjutnya kita masuk ke efisiensi irigasi. Jadi ketika kita memberikan irigasi, kita tentu ingin tahu sebenarnya air yang kita berikan itu seberapa besar sih efisiensinya, atau apakah semua air betul-betul terserap oleh tanaman ya, tanaman yang kita tanam tentunya. Nah, dalam menghitung efisiensi irigasi, kita harus mengingat kembali bagaimana proses irigasi tanaman. Jadi dalam irigasi tanaman pasti ada daerah tampungan, daerah penampung air, apakah embung, waduk, bendungan yang merupakan sumber air. Nah, biasanya sumber air ini di daerah lebih tinggi dibandingkan lahan kita supaya bisa mengalir mengikuti gravitasi. Pada irigasi semi teknis biasanya setelah keluar dari penampungan ada alat yang mengukur debit air ataupun kecepatan air. Dari sini kemudian dari kolam penampungan atau embung, waduk atau bendungan masuk ke saluran primer. Nah, dari saluran primer inilah nanti akan masuk ke lahan ataupun masuk ke saluran-saluran sekunder. Nah, kita akan menghitung efisiensi irigasi itu mulai dari penampungan air, saluran pemberian air, kemudian efisiensi ketika di lahan, serta efisiensi ketika setelah keluar dari lahan. Jadi EC, EA, dan ES. Nah, jadi air mengalir ke saluran primer, kemudian nanti akan masuk langsung ke lahan ataupun bisa ke saluran sekunder dulu ataupun saluran primer, saluran tersier baru ke lahan. Nah, kalau di contoh ini dari saluran primer langsung ke lahan, ada inlet ya atau area masuk air ke lahan kita, kemudian outletnya tempat keluarnya. Setelah keluar dari lahan biasanya kan kelebihan irigasi akan keluar ke saluran drainase. Nah, ini bisa kita tampung kembali, reuse reservoir untuk persediaan ataupun juga bisa dialirkan ke lahan selanjutnya. Nah, untuk menghitung efisiensi irigasi, maka kita nanti akan menghitung EC, efisiensi saluran pembawa air, EA, efisiensi aplikasi air, dan ES, efisiensi saluran penampung air. Nah, jadi berapa air yang kita berikan itu seberapa banyak yang diserap dan dikeluarkan, ini kita hitung dari efisiensi irigasi. Nah, rumusnya efisiensi irigasi sebagai berikut. Yang pertama, tadi efisiensi saluran pembawa air. Jadi air dari embung atau waduk bendungan itu nanti akan masuk ke saluran pembawa air. Nah, di saluran pembawa air itu kadang air bisa hilang ya karena perkolasi turun ke bawah ataupun hilang karena penguapan dan sebagainya. Nah, untuk tahu efisiensi irigasinya, rumusnya EC sama dengan 100, ini konstanta, kali WF per WR, di mana WF adalah jumlah air yang masuk ke lahan dibagi jumlah air yang diambil dari sumber. Nah, jadi kita ingin tahu persentase jumlah air yang masuk ke lahan dengan jumlah air yang diambil dari sumber. Berapa hilangnya di
saluran pembawa air. Selanjutnya, setelah dari saluran pembawa air akan masuk ke lahan kita. Nah, kita hitung efisiensi aplikasi. Jadi air yang masuk ke lahan kita hitung efisiensinya dengan cara EA sama dengan 100 kali WS per WF. Nah, di mana WF tadi jumlah air yang masuk ke lahan, WS adalah jumlah air yang ada di zona akar. Jadi lahan kita sudah ada tanaman, kita hitung jumlah air yang ada di zona perakaran. Kemudian rumus ini dapat diturunkan kembali, di mana WS sama dengan WF min RF plus DF, yaitu WF tadi jumlah air yang masuk ke lahan dikurangi RF aliran permukaan atau runoff plus DF atau perkolasi dalam. Jadi air yang masuk ke lahan pasti ada yang masuk ke dalam atau karena gravitasi jadi terus terserap ke dalam tanah DF. Kemudian ada yang hilang karena aliran permukaan. Nah, jadi kita kurangi di sini. Kemudian terakhir efisiensi penampungan air atau ES. Nah, ES bisa dihitung dengan 100 kali WS per WN. Di mana WN adalah kebutuhan air di zona akar atau sama dengan evapotranspirasi. Nah, evapotranspirasi kita dapat menghitungnya dengan kapasitas lapang dikurangi kelembaban tanah sebelum irigasi. Kemudian WS tadi apa? WS tadi adalah jumlah air yang berada di zona akar. Nah, kemudian dapat kita rangkum ya. Jika pertanyaannya berapa jumlah air dari sumber, jika diketahui efisiensi penampungan air, efisiensi aplikasi, serta efisiensi saluran air, maka WR atau air dari sumber itu sama dengan WF dibagi EC. WF tadi kita turunkan rumusnya sama dengan WS bagi EA, kemudian dibagi EC atau 1 per EC. Kemudian ES sama dengan ES dikali WN, itu rumus dari WS dibagi EA dikali 1 per EC. Nah, sehingga ringkasan dari seluruh rumus di atas, air dari sumber dapat dihitung dengan mengalihkan efisiensi penampungan air kali WN kebutuhan air di zona akar dibagi efisiensi aplikasi dikali efisiensi saluran pembawa air, atau WR sama dengan ES kali WN per EA kali EC. Nah, supaya terbayang kita langsung ke latihan soal. Nah, kemudian ini adalah latihan soalnya. Diminta menghitung volume air yang harus dikeluarkan dari sumber air jika kita ingin mengirigasi lahan 100 hektar dan diketahui efisiensi saluran penyalur air, efisiensi aplikasi dan efisiensi penampungan air sebesar 40%, 30% dan 20%. Nah, kita sudah dapat EC, EA dan ES. Kita ingat rumus WR ya, atau sumber air dari sumber air yang dikeluarkan itu sama dengan ES kali WN dibagi EA kali EC. ES, EA dan EC sudah diketahui. Kita tinggal mencari WN. WN atau jumlah air di zona perakaran tadi. Nah, untuk tahu jumlah air di zona perakaran, kita harus menghitung evapotranspirasi. Nah, kita gunakan evapotranspirasi dari hitungan frekuensi irigasi yang sebelumnya tadi. Ya, dari tabel minggu ke 1 sampai 4 atau bulan pertama, koefisien tanamannya 0,5, evapotranspirasi referensinya 8. Jadi ETC untuk bulan pertama adalah 4 mm per hari. Kemudian kita diminta menghitung frekuensi irigasi kan, yang sebelumnya dari hitungan interval irigasinya adalah 19 hari. Nah, hitungan ETC dan interval irigasi ini kita gunakan untuk menghitung WN, di mana WN pada minggu 1 sampai 4 atau bulan pertama kita harus menyiram sebanyak 19 hari. Kemudian evapotranspirasinya 4 mm per hari.
ini dikali 0,001 untuk mengubah milimeter ke meter, kemudian dikali luas lahan 100 hektar, di mana 1 hektar 10.000, maka 100 dikali 10.000 meter kubik. Nah, tinggal kalikan, sudah satuannya sama semua ya dalam meter. Hasilnya mohon maaf ini tadi luas lahannya 10.000 meter persegi. Kenapa menjadi meter kubik? Karena ini ya tadi 4 mm itu kita ubah ke meter dengan mengalihkan 0,001, sehingga hasilnya WN sama dengan 76.000 meter kubik. Nah, semua sudah lengkap diketahuinya, kita masukkan ke rumus ES kali WN dibagi EA kali EC. Nah, EC, EA, dan ES itu masih dalam bentuk desimal, persentase. Jadi kita ubah ke desimal. ES 20% 0,2 dikali 76.000 dibagi EA-nya 30% menjadi 0,3 dikali EC-nya 40% menjadi 0,4. Nah, setelah dikalikan semua hasilnya adalah 126.666,7 meter kubik. Maka ini adalah volume air yang harus dikeluarkan dari sumber air setiap kali melakukan irigasi. Nah, irigasinya ini pada bulan pertama. Jadi selama 19 hari total air yang keluar adalah sebesar ini. Jika kita ingin mengubah ke liter, kita ingat ya, kita tinggal mengalihkan 1000. Jadi total bisa berapa juta liter saja ini. Ya. Ini untuk pertemuan hari ini ya. Kita belajar tentang frekuensi irigasi dan efisiensi irigasi. Selanjutnya kita latihan soal. Untuk pertemuan keempat ya, ini saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kebutuhan air tanaman kita lanjutkan pertemuan minggu depan.